Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dengan NIM H5553 dari kelas PGSDB. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai telaah kurikulum di Indonesia. Adapun latar belakang dan telaah kurikulum yaitu merupakan elemen penting dalam sistem pendidikan yang menjadi pedoman dalam proses belajar mengajar di sekolah. Kurikulum tidak hanya membuat materi pelajaran, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai filosofi dan tujuan pendidikan suatu bangsa di Indonesia. Kemudian adapun permasalahan yang akan saya bahas yang terdiri dari 3. Yang pertama, bagaimana pengertian kurikulum, dan yang kedua, bagaimana landasan filosofi pengembangan kurikulum, dan yang terakhir atau yang ketiga, bagaimana perkembangan kurikulum di Indonesia. Kemudian adapun pengertian dari kurikulum yaitu kurikulum adalah rencana dari pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam konteks pendidikan, kurikulum mencakup berbagai aspek termasuk materi pelajaran, metode pengajaran, dan penilaian hasil belajar. Menurut buku pengembangan kurikulum juga merupakan alat untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian, adapun landasan filosofis pengembangan kurikulum yaitu landasan filosofi pengembangan kurikulum didasarkan pada berbagai landasan. Salah satunya adalah landasan filosofi. Landasan filosofi berfungsi sebagai panduan dalam merumuskan tujuan pendidikan, memilih materi pelajaran, dan menentukan metode pengajaran. Landasan filosofis pengembangan kurikulum dipengaruhi oleh Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa. Filosofi ini menekankan pada pengembangan manusia Indonesia yang berketuhanan, berkemanusiaan, bersatu, berkerakyatan, dan berkeadilan. Selain itu, pengembangan kurikulum juga mempertimbangkan teori-teori pendidikan yang relevan dalam kebutuhan peserta didik serta masyarakat. Kemudian menurut Nasution bahwa dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum tidak terlepas dari aliran-aliran dalam filsafat, antara lain aliran yang pertama yaitu aliran perennialisme yang memandang bahwa pendidikan harus lebih banyak mengarahkan pusat perhatiannya pada kebudayaan ideal yang telah teruji dan tangguh. Perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses pengembalian keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan ideal. Yang kedua, esensialisme yang memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang jelas dan tahan lama dalam memberikan kestabilan dan mempunyai tata aturan yang jelas. Beberapa tokoh idealisme memandang bahwa kurikulum hendaklah berpangkal pada landasan ideal dan organisasi yang kuat. Kegiatan dalam pendidikan perlu disesuaikan dan ditujukan kepada yang serba baik. Atas ketentuan ini, kegiatan atau keaktifan anak didik tidak terkekang, asalkan sejalan dengan fundament-fundament yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga yaitu progresivisme, aliran yang berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa yang akan mendatang. Pendidikan harus terpusat pada anak, bukannya memfokuskan pada guru atau bidang muatan. Beberapa tokoh dalam aliran ini yaitu George Axtell, William O. Stanley, Ernest Bailey, Lawrence B. dan Thomas dan Frederick C. Neff. Kemudian perkembangan kurikulum. Kurikulum Rencana Pelajaran 1947 dan 1968. Kemudian Rencana Pelajaran 1947. Rencana Pelajaran Terurai 1992, Kurikulum di Rencana Pendidikan 1964, dan Kurikulum 1968.
Kurikulum berorientasi pencapaian tujuan 1975 sampai 1994. Kurikulum ini menekankan pada isi atau materi pelajaran yang bersumber dari disiplin ilmu. Penyusunannya relatif, mudah, praktis, dan mudah digabungkan dengan model yang lain. Kurikulum ini bersumber dari pendidikan klasik, perennialisme, dan esensialisme, berorientasi pada masa lalu. Fungsi pendidikan adalah memelihara dan mewariskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai budaya masa lalu kepada generasi yang baru. Kemudian, kurikulum berbasis kompetensi atau yang biasa kita dengar dengan KTSP 2004 sampai 2006. Kurikulum berbasis kompetensi 2004 tidak lagi mempersoalkan proses belajar. Proses pembelajaran dipandang merupakan wilayah otoritas guru yang terpenting pada tingkatan tertentu. Peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Kompetensi dimaknai sebagai perpaduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir. Kemudian kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah sebuah kurikulum yang operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.